Akhirnya, Kejaksaan menetapkan Menteri Health Garuda Emir Syahsatar atau ES sebagai tersangka baru tindak pidana korupsi. Pengakuan mengejutkan karyawan Garuda ini pernah mengirimkan surat ke istana 1104 surat yang pada waktu lalu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi menurut karyawan tersebut tidak ada satupun yang direspon oleh pihak istana pada waktu itu. Bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai kalau di Indonesia kan 8,8 triliun. Permasalahan di maskapai Garuda itu permasalahan lama, bahkan sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto. Maskapai Garuda sejak dulu sudah banyak tikusnya, banyak pencurinya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Pertanyaannya, bukankah KPK sebelumnya sudah mempolitis dengan hukuman penjara atas kasus di Garuda juga? Apa yang membedakan peran kejaksaan kali ini? Berikut ini analisa kronologisnya. Setelah Menteri BUMN Erick Thohir berkolaborasi dengan Jaksa Agung Burhanuddin untuk memberantas mafia di tubuh BUMN, maka ditemukanlah fakta-fakta baru, jumlah data dan dokumen yang diserahkan oleh Erick terkait dugaan korupsi yang menyebabkan Garuda kini menanggung kerugian 8,8 triliun. Memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya, itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Permasalahan di maskapai Garuda itu permasalahan lama, bahkan sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto. Maskapai Garuda sejak dulu sudah banyak tikusnya, banyak pencurinya. Jadi nggak heran kalau sekarang hutangnya Garuda sudah setinggi Gunung Jayapura. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Semasa menjabat melakukan kebijakan yang salah, atau lebih tepatnya menyetujui terjadinya praktik korupsi pengadaan pesawat AS7, praktek pembelian beberapa jenis pesawat tanpa melalui set analisa dan kondisi keuangan. Dipikirannya beli pesawat sama dengan beli durian yang lagi musim, yang di rumah doyan atau tidak. ES dijerat KPK pasal penerima suap dan pencucian uang dengan objek perkara yang sama. KPK menemukan bukti setelah menerima suap dari calon untuk menyetujui beli pesawat asal-asalan itu. Ayo ke sini, KPK tidak mengarah pada sedia negara, tapi tindakan sejabat negara atau biru Garuda yang memperkaya diri duit suap bukan berasal dari negara, tapi dari calon pemberi dan penerima tim, sama-sama dihukum. Dokumen dari Erick Thohir yang dicerahkan kejaksaan mengarah pada kerugian negara. Pesawat dibeli dengan harga mahal, perawatan dan operasional selangit yang celakanya. Pendapatan dari penumpang pesawat ibarat hanya cukup untuk membeli bahan bakar, gaji pilot dan pramugarinya.
Mampukah kejaksaan membongkar tuntas konspirasi korupsi di tubuh Garuda melalui mantan dirutnya? Mustahil. ES bermain sendirian karena di masa kepemimpinannya 2005 sampai 2014 banyak invisible terkait penguasa BYOB sedang berjaya pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan dinasti Cikeas? Kemana saja duit hasil kebijakan korup ES mengalir? Siapa saja yang diuntungkan? Pasti ada catatan transaksi cuci dalamnya. Kalau mau serius, kejaksaan mesti pandai juga. Ex-Garuda Umum Cikeas Nazarudin yang kini sedang menua di penjara untuk meminta keterangan. Siapa tahu dia masih menyimpan catatan uang beli kaos Pandu Baleno untuk suksesi Cikeas diambilkan dari uang setoran korupsi di Garuda. Jabatan bendung partai pasti punya catatan keluar masuknya uang iuran anggota, seorang kepala daerah, mahar partai hingga setoran hasil korupsi dari berbagai lini yang kader partainya. Satu lagi tak kalah konspiratifnya persoalan saham di Garuda. Komposisi saham pemerintah sebesar 64%, publik 11%, dan Khairul Tanjung atau CT 25%. Pada saat Garuda dibela kritis tahun 2021, CT Group justru membeli saham dari pemerintah sehingga meningkat menjadi 28%, yang otomatis saham pemerintah berkurang menjadi 60% dan publik tetap 11%. Ingat, membeli saham uangnya bukan stok ke pemerintah, tapi sistem manajemen Garuda. Terbebas Garuda dari lilitan hutang? Ternyata tidak. Justru semakin membunuh akibat kesalahan manajemen di masa diri ES. Kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Pertanyaannya, bukankah KPK sebelumnya sudah mempolitis dengan hukuman penjara atas kasus di Garuda juga? Apa yang membedakan peran kejaksaan kali ini? Berikut ini analisa kronologisnya. Setelah Menteri BUMN Erick Thohir berkolaborasi dengan Jaksa Agung Burhanuddin untuk memberantas mafia di tubuh BUMN, maka ditemukanlah fakta-fakta baru. Jumlah data dan dokumen yang diserahkan oleh Erick terkait dugaan korupsi yang menyebabkan Garuda kini menanggung kerugian 8,8 triliun. Memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya, itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Permasalahan di maskapai Garuda itu permasalahan lama, bahkan sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto. Maskapai Garuda sejak dulu sudah banyak tikusnya, banyak pencurinya. Jadi nggak heran kalau sekarang hutangnya Garuda sudah setinggi Gunung Jayapura. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2, ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Semasa menjabat melakukan kebijakan yang salah, atau lebih tepatnya menyetujui terjadinya praktik korupsi pengadaan pesawat AS7, praktek pembelian beberapa jenis pesawat tanpa melalui set analisa dan kondisi keuangan. Dipikirannya beli pesawat sama dengan beli durian yang lagi musim, yang di rumah doyan atau tidak. ES dijerat KPK pasal penerima suap dan pencucian uang dengan objek perkara yang sama. KPK menemukan bukti setelah menerima suap dari calon untuk menyetujui beli pesawat asal-asalan itu. Ayo ke sini, KPK tidak mengarah pada sedia negara, tapi tindakan sejabat negara atau biru Garuda yang memperkaya diri. Duit suap bukan berasal dari negara, tapi dari calon pemberi dan penerima tim, sama-sama dihukum. Dokumen dari Erick Thohir yang dicerahkan kejaksaan mengarah pada kerugian negara. Pesawat dibeli dengan harga mahal.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.